Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi bersama kami Santri Ilmu Titor. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun dan dalam keadaan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini kita akan membahas tentang membayar zakat fitrah sebesar 500.000. Zakat fitrah 500.000 rupiah. Itu adalah judul yang sangat jarang dilakukan ya. Jumlah zakat fitrah 500.000, senilai 500.000. Sebelum video-video ditayangkan dan opini-opini yang akan kami sampaikan, silahkan di like, subscribe ya, dan komen serta di tekan tombol notifikasinya. Silahkan kita lihat video berikut ini. Cukupi kebutuhan mereka hari ini. Hari ini maksudnya Idul Fitri. Jangan sampai mereka hari Idul Fitri 1 Syawal itu masih lagi minta-minta. Cukupi kebutuhan mereka. Maka kata mazhab Hanafi yang membolehkan pakai uang ini, mencukupi kebutuhan mereka adalah tercukupi juga dengan uang. Itulah makanya boleh diuangkan. Sedangkan mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali mengatakan zakat fitrah mesti dengan quds al-balad, makanan pokok. Kalau di kampung tuh makan sagu, kasih sagu. Kalau di kampung tuh makan jagung, kasih jagung. Kalau ada yang mengatakan membayar zakat fitrah dengan uang itu adalah bid'ah karena tak dibuat Nabi, maka membayar zakat fitrah dengan beras juga bid'ah karena tak dibuat Nabi. Karena membayar zakat fitrah dengan makanan pokok juga adalah ijtihad. Dan membayar dengan uang juga ijtihad. Kenapa dengan beras ijtihad dikatakan sunnah, sedangkan dengan uang dikatakan bid'ah? Tak pernah ada ulama mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali mengejek. Tak pernah ada ulama mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali menyerang mazhab Hanafi. Orang sekarang aja. Maka bacalah kitab Al-Bayan lima yushghilul azhan. Al-Bayan lima yushghilul azhan, Syekh Ali Jum'ah. Sudah diterjemahkan dalam 30 fatwa seputar Ramadan. Syekh Ali Jum'ah mazhabnya Syafi'i. Tapi dalam masalah zakat fitrah, beliau lebih condong untuk membayar dengan uang. Kenapa? Zaman dulu orang pakai barter. Orang zaman dulu pakai barter. Jadi kalau Betul sekali yang dikatakan oleh Ustadz Abdul Somad. Memang kalau kita lihat bahwa zakat fitrah itu memang yang dilakukan oleh umat Islam di Indonesia dan bahkan terutama di Indonesia itu ternyata memang itu kebijakan ijtihad dari para ulama. Yang dilakukan oleh Nabi itu nggak ada yang namanya beras, kemudian apalagi uang, nggak ada. Jadi itu memang kebijakan yang aslinya dari Rasulullah ya, yang jelas kurma gandum itu kan. Tapi qutbil balad ini memang juga kebijakan ya, bukan dari Nabi. Jadi semua yang ada di Indonesia zakat fitrah adalah kebijakan para ulama dari Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan itu memang bahwa qutbil balad ini betul-betul nggak ada hadisnya, ini bukan hadis, ini adalah ijtihad dari Imam Syafi'i. Makanan pokok di suatu negeri ini bukan dari Rasulullah ini, tapi ini adalah kebijakan. Karena ini memang kebijakan yang berdasarkan Quran dan hadis. Jadi di sini memang membayar zakat dengan makanan pokok di suatu negeri. Di Indonesia dengan beras ya. Kalau jagung sudah nggak pada doyan, yang paling kalau diolah dengan jadi snack paling. Tapi yang terutama adalah sekarang beras. Nah,
Kalau tadi Imam siapa ya sebelumnya ya, Imam Syafi'i, Imam Hanafi itu, Imam Syafi'i itu tidak membolehkan uang, itu juga kebijakan. Tapi ada yang membolehkan dengan uang. Tapi antara uang dan qadfil balad ini posisinya 50-50 sama itu ya. Sama-sama bukan dari Nabi ini. Tapi itu lebih kepada istihad atau kebijakan. Jadi qadfil balad dengan uang itu sama-sama bukan dari Nabi. Kalau kedudukannya sama, kenapa dengan uang nggak boleh? Setelah ditukar dengan uang, kita membawa uang mamanya 25.000 ya, sekilonya itu 10.000, berarti 25.000 ya, 25.000 otomatis kan jadi 2,5 kilo ya, dan harus ditukar dulu. Bedanya apa? Nanti juga kegunaan zakat fitrah sekarang juga nggak begitu kan. Zakat fitrah itu yang dikatakan oleh Ustadz Abdul Somad itu memang dasarnya itu awal-awalnya zakat fitrah itu jangan sampai ada orang yang minta-minta, ada orang yang kekurangan makan. Jangan sampai, itu awal muasalnya. Jadi sekarang pemanfaatannya untuk apa? Kan nggak begitu manfaat banget kan bagi seorang-orang tertentu. Sekarang sudah dikasih PLT sama pemerintah ya, kalau mau lebaran dikasih apa itu bantuan-bantuan, udah mereka sudah tercukupi. Kemudian setelah ada, mereka sudah jelas makan. Sekarang nggak ada orang yang kelaparan, paling kekurangan uang paling. Maka jadi kedudukan itu memang ya, kalau saya sih ya secara pribadi, tapi bukan untuk hukum orang lain, secara pribadi bahwa dengan uang pun boleh. Karena kedudukan antara beras dan uang adalah sama-sama kebijakan ulama, bukan dari Nabi. Sedangkan nanti Nabi umpamanya ya membayar zakat dengan kurma ya. Kurma dulu, kurma Nabi itu mungkin harganya nggak mahal, tapi sekarang mahal. Saya beli itu 1 kilo itu 200.000 itu. 200.000. Karena saya beli 50 real kali 4.000 kan 200.000. Itu saya beli 3 kilo itu 600.000. Itu saja nanti di lain tempat, lain waktu juga beda lagi harganya. Kebetulan saya di 2019 saya ke sana umroh, dan harga kurma Nabi, kurma ajwa itu yang kurmanya warnanya hitam itu saya beli 200.000, saya beli 600.000 3 kilo. Kalau seandainya sekarang distandarkan dengan itu, maka 2,5 kilo dari kurma Nabi tersebut adalah harganya 0,5 juta. Tetapi distandarkan bukan pada harganya, ternyata distandarkan pada beratnya saja. Itu bukan berat. Terutama zaman Nabi itu adalah volumenya, bukan berat. Antara volume beras dengan volume kurma itu berbeda. Yang penting takarannya kan bukan berat dulu dengan mud ya, dengan satu sok itu ya. Satu sok itu kan bukan ukuran berat, itu ukuran volume. Maka itu kan sudah kompleks lagi itu masalahnya. Jadi seandainya itu distandarkan harga, maka zakat fitrah itu distandarkan dengan yang dilakukan oleh Nabi, yaitu membayar zakat dengan kurma, maka 0,5 juta itu 2,5 kilo. Nah, itu adalah suatu masalah yang sangat kompleks. Jadi zakat fitrah itu esensinya saja. Esensinya itu adalah bahwa awalnya adalah Rasulullah itu bersabda jangan sampai ada yang kekurangan makan. Mana ada seorang orang yang kekurangan makan? Ya seperti itu. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.